kita oke, integral itu ada 2 macam. Integral ada 2 macam. Yang pertama ada integral tentu, yang kedua ada integral integral biasa, ada integral tentu. Seperti itu, itu. Apa bedanya? Integral yang biasa, yang hanya pengintegralan sebuah fungsi menghasilkan fungsi kembali, karena fungsi yang diintegralkan menjadi fungsi lagi. Walaupun terkadang ada yang fungsi konstanta atau sebuah fungsi persamaan, tuh. Ataupun kalau misalnya integral tentu, itu menghasilkan nilai atau konstanta. Untuk hari ini kita akan belajar tentang integral tentu atau integral biasa atau integral, seperti itu. Ada beberapa formula yang akan kita bahas di sini. Yang pertama aturan pangkat, yang selanjutnya adalah integral fungsi konstanta, yang selanjutnya aturan penjumlahan dan pengurangan, yang selanjutnya ini generalisasi. Ini generalisasi dari aturan pangkat, ini kebalikan dari aturan rantai. Atau jika dalam turunan itu aturan rantai, nah ketika dibalik ke arah integralnya itu adalah aturan pangkat generalisasi ini, yaitu rumusnya atau formulanya formula ini. Menginjak integral yang pertama adalah aturan pangkat. Ini adalah ciri khas dari integral. Seperti itu. Ini aturan pangkat. Jika n adalah bilangan rasional bukan negatif 1, maka integral dari x pangkat xn dx sama dengan x pangkatnya ditambah 1, lalu pangkat tersebut ditaruh di bawah atau sebagai penyebut. Itu aturan pangkat. Contohnya, misalnya ini contoh A2. Carilah integral dari fungsi fx x pangkat 3/4. Oke, sebelumnya contoh yang satu dulu. Integral dari 3x pangkat 7, yaitu 3x pangkat 7 ditulis dulu, lalu ditambah 1 pangkatnya, dibagi 7 tambah 1, yaitu sebagai penyebut. Nah, tahap selanjutnya adalah disederhanakan, pangkatnya menjadi 8 dan per 8. Tahap selanjutnya adalah disederhanakan, di sini 3, di sini 8, kita pisahkan tidak masalah, menjadi 3/8 dikali x pangkat 8 ditambah ditambah konstanta. Nanti kita ceritakan kenapa di sini ada konstanta. Oke, itu. Atau contoh yang kedua, jika fungsinya fx sama dengan x pangkat 4/3. Ya, tetap. Tuh, integral dari x pangkat 4/3 dx sama dengan x pangkat 4/3 ditambah 1 per 4/3 ditambah 1. Hasilnya ditambah C. Kita tahu 4/3 ditambah 1. 1 kita bisa rubah menjadi 3/3. Karena 3/3 adalah 1. Sehingga x pangkat 4/3 ditambah 3/3 dibagi 4/3 ditambah 3/3 adalah x pangkat 7/3 dibagi 7/3. Atau kita sederhanakan menjadi, oh di sini belum ada. Oh, ini di sini. Nah, jika disederhanakan, contohnya di sini, ini contoh yang lain dengan hasil pada baris yang tadi dibahas adalah x pangkat 9/4 dibagi 9/4, bisa disederhanakan penulisannya 9/4 menjadi di atas dengan cara dibalik. Atau sebenarnya ini dikalikan dengan
4/9 dibagi 4/9. 4/9 dibagi 9/4, maaf, 9/4 nanti dikali 4/9 jadi hasilnya 1, jadi penyebutnya 1 atau tidak dibagi, tidak ditulis sama saja, sisanya yang di atas adalah 4/9, sehingga seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan di waktu yang lain. Intinya untuk dihafalkannya lebih cepat, jika 9/4 menjadi penyebut, bisa menjadi pembilang dengan cara dibalik. Seperti ini. Itu untuk menghafalnya ya. Oke, yang selanjutnya adalah integral dari fungsi konstanta. Fungsi konstanta dalam bahasa sehari-hari kita sebut saja sebagai angka. Sehingga integral dari sebuah angka adalah tinggal ditulis angka itu sendiri ditambahkan dengan X plus C, selesai. Contohnya, integral dari 5 dx. Jawab, integral dari 5 dx adalah ya 5X tambah C. Integral dari 9 dx, ya 9X plus C. Integral dari 321 dx, ya 321X ditambah C. Kenapa muncul X di sini? Kita jelaskan di sini karena sama saja, karena ini yang pertama, integral K dx sama dengan integral K dikali 1 dx. Ya, 1 ditulis tidak masalah. Oke, yang selanjutnya K dikali 1 bisa juga ditulis X pangkat 0 sama dengan 1. Iya, segala sesuatu yang pangkat 0 adalah 1. Nah, kenapa di sini muncul X? Karena operator dalam pengintegralan ini adalah dx, yaitu fungsi X yang diintegralkan, sehingga bisa dimunculkan X di sini. Begitu, sehingga X pangkat 0 diintegralkan di sini, pangkatnya tambah 1/1, sehingga K X pangkat 1, yaitu menjadi KX plus C, seperti itu. Oke, selanjutnya ini sama ya, integral dari konstanta 1, ya satunya sama aja. Sekarang pertanyaannya, pada fungsi ini dan integral, kenapa di belakangnya ada C atau konstanta? Oke, contohnya di sini. Yang pertama, turunan dari 3X pangkat 2 adalah 6X ya, 3 kali 2, 6. X pangkat 2, pangkatnya dikurangi 1 menjadi pangkat 1 ya, jadi 6X. Sekarang 3X pangkat 2 ditambah 1, hasilnya tetap 6X. 3X pangkat 2 tambah 9, 6X. 3X pangkat 2, 88, ditambah 88 sama dengan 6X. Oke. Nah, ini membicara tentang integral. Artinya, kita lihat dari yang kanan diintegralkan menjadi, ini kan kiri diintegralkan sama dengan kanan. Berarti kanan diintegral. Maaf, saya ulangi. Kiri diturunkan, hasilnya kanan. Atau jika dibalik, kanan kita integralkan, hasilnya kiri. Nah, sehingga kita coba. 6X kita integralkan, bisa mungkin 3X pangkat 2. 6X kita integralkan, kemungkinan juga menjadi 3X kuadrat ditambah 1. 6X kita integralkan, hasilnya bisa juga 3X kuadrat ditambah 9. 6X kita integralkan, bisa juga hasilnya 3X kuadrat tambah 9. Dan masih banyak kemungkinan lain. Yang membedakan apa? Depannya, suku yang di depan ini yang mengandung nilai X, memang hasilnya sama. Itu hasil dari integral 6X. Yang membedakan di belakangnya, ini konstantanya plus 0. Ini konstantanya plus 1, ini konstantanya plus 9, ini 88. Ini adalah konstanta yang membedakan ini fungsi awalnya, sehingga muncullah konstanta atau plus C di belakang. Seperti itu, Pak. Itu ditambah C. Kalau Pak, saya misalnya nulis dikurangi C, boleh tidak? Ya, sebenarnya boleh. Contohnya kayak gini. Ini rumusnya dikurangi C. Dikurangi C. Ternyata konstantanya di sini 1 kan. Nanti kita cari hasilnya, ada sesuatu nanti jika dipakai, pasti dapat. Nah, hasilnya 1. Ya, berarti nanti ketika dikurangi konstanta, ya dikurangi min 1. Hasilnya ya plus 1, sehingga sama.
Tapi untuk cari amannya atau sesuai dengan pendahulu kita, yang lebih tepatnya lagi kita tambahkan konstanta saja atau plus C. Seperti itu. Oke. Ini pembuktian secara gambarnya belum saya gambar di sini. Untuk yang selanjutnya adalah aturan penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama adalah aturan penjumlahan. Contohnya seperti ini. Jika ada dua suku dengan masing-masing suku kita namakan, sebenarnya ada beberapa suku, contohnya di sini suku fx ditambah suku gx, mereka diintegralkan, kita juga bisa mengintegralkan secara masing-masing. Integral fx dx ditambah, karena ini ditambah, sehingga di sini ditambah, di integral dari gx dx. Seperti itu. Contohnya, cari integral dari 7x kuadrat ditambah 3x. Jawab. Nah, ini sesuai rumus. 7x kuadrat ditambah 3x dx, kita bisa pisahkan menjadi masing-masing. Integral 7x kuadrat ditambah ya, integral dari 3x dx. Selanjutnya sama, yaitu 7x pangkat 2 menjadi 7x pangkat 2, pangkatnya ditambah 1 per pangkatnya, yaitu 2 tambah 1. Jangan lupa plus C di sini supaya membedakan menjadi C1. Suku yang kanan 3x pangkat 1 ya, tadi tidak ditulis pangkat 1. Ditambah 1 dan pangkatnya ditulis 1 tambah 1. Oke. Sehingga kita sederhanakan menjadi 7x pangkat 3 per 3 tambah C1 ditambah 3x pangkat 2 per 2 ditambah C2. Dan kita sederhanakan, kita pisahkan ke depan menjadi 7 per 3x pangkat 3 plus C1 dan 3 per 2 x pangkat 2 plus C2. Kita buka kurung di sini menjadi 7 per 3x pangkat 3 ditambah C1 ditambah 3 per 2 x2 plus C2. Sehingga disederhanakan menjadi 7 per 3 x3 ditambah 3 per 2 x2 ditambah C. Di sini. Terus Pak, kenapa di atasnya itu C1, C2, sekarang tiba-tiba C besar? Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, di sini plus 9 adalah konstanta, plus 88 adalah konstanta, sehingga konstanta ditambah konstanta tetap angka, yaitu konstanta lagi, tapi memang konstantanya berbeda. Itu sehingga kita beri nama saja yang berbeda. Konstanta C1, konstanta C2, dan konstanta yang baru itu memang berbeda, tapi tetap sama-sama konstanta. Seperti itu. Kita lanjut. Kita lanjut. Kalau yang fungsinya dipisahkan oleh selisih atau negatif, bagaimana? Kalau negatif berarti rumusnya pun nanti di sini dikurangi. Seperti itu. Kita contoh, cari integral dari 7x pangkat 9 dikurangi 3x pangkat 5. Nah, ini fungsinya yang pertama itu masih satu dalam satu integral. Selanjutnya, sesuai rumus kita bisa memisahkan, yaitu 7x pangkat 9 dx dikurangi integral dari 3x pangkat 5. Seperti itu. Cara pengerjaannya sama, yaitu kita tulis kembali. Gampangannya seperti ini. 7x pangkat 9, kita tulis dulu di sini. Kalau di kertas gampang ya, 7x pangkat 9. Selanjutnya, pangkatnya ditambahkan 1. Oke. Selesai. Lalu bikin per pangkat yang ini tulis kembali di sini. Selesai. Itu adalah integral. Belakangnya ditambah C1. Dan di belakang pun sama. 3x pangkat 5 tambah 1 per 5 tambah 1. Plus
C2. Nah, di sini tandanya negatif. Caranya sama dari bawah sampai bawah, dari atas sampai bawah, sampai di sini tetap sama, ini penyederhanaan. Dan di sini, saya langkah di sini, kita langsung ke langkah sini. Biasanya kalau tidak teliti di sini salah, karena pada saat pembukaan kurung, yang kurung di kiri sama, 7X pangkat 10 per 10 ini sama, plus C1 sama, tetapi di kanan beda. Karena ini adalah negatif, sehingga negatifnya dikalikan ke dalam. Sehingga negatif dikalikan negatif 1 sebenarnya di sini ya. Dikalikan 3X pangkat 6 per 6. Menjadi negatif, termasuk negatif dikalikan positif C2. Menjadi negatif C2. Ke bawahnya sama, tinggal disederhanakan, ini pindah posisi saja. Lalu ini tidak bisa disederhanakan karena pangkatnya berbeda, sehingga memiliki variabel yang berbeda. Lalu di sini, plus C, sama seperti tadi. Jika konstanta pertama dikurangi konstanta kedua menjadi konstanta yang baru, atau C. Saya tuliskan di sini menjadi positif, positif C. Kalau walaupun nanti konstantanya berupa negatif, ya tetap nanti hasilnya negatif di sini. Begitu. Kalau misalnya ditulisnya negatif C, nanti akan repot. Kemungkinan salah penulisan, hitungannya, atau kalau ngelamun takut salah, seperti itu. Ini contoh terkait yang dalam satu, kita mengintegralkan fungsi yang di dalamnya ada dua fungsi terdiri dari dua suku yang dipisahkan oleh negatif ini. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita akan generalisasi dari aturan pangkat, tetapi kita akan istirahat terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat isya terlebih dahulu.